Halo semuanya, sesuai dengan judul video ini dan juga bisa kalian lihat di thumbnail. Kali ini aku mau bikin wrap up untuk bulan Maret, alias kasih tahu ke kalian buku-buku apa saja sih yang sudah jadi bacaanku di sepanjang bulan Maret tahun 2022 kemarin. Dan di bulan Maret kemarin itu bacaannya cukup banyak sih sebenarnya, cuman lebih sedikit daripada bulan Februari kemarin yang nyampe 15 buku. Tapi ya tetap aja lumayan kalau menurut aku. Jadi daripada kelamaan langsung aja kita mulai yuk ke buku-bukunya. Nah, yang pertama ini tuh ada Dikatakan atau Tidak Dikatakan Itu Tetap Cinta yang ditulis oleh Terelie. Kalau kalian lihat di Februari wrap up-nya itu kan di situ aku ada baca judul karya Terelie lain kan yang kayak kumpulan sajak gitu loh. Dan dari situ aku pengen membaca beberapa kumpulan sajak lainnya yang ditulis sama Terelie dan aku nemu judul yang ini. Kalau dari judul kelihatan lah ya ini kayaknya emang tentang cinta atau something like that. Dan di sini aku juga menemukan tentang unsur rindu gitu deh. Dan kalau menurut aku, kalau dari yang aku tangkap, rindu itu kan juga bisa untuk orang lain gitu loh, selain untuk pasangan gitu kan, contohnya kayak keluarga atau yang semacamnya. Dan di sini aku suka dengan kalimat yang pakai sama Terelie. Terus juga ilustratornya itu adalah salah satu ilustrator favoritku, yaitu MT. Jadi makanya aku makin suka sama kumpulan sajak yang ini gitu kan. Jadi makanya karena aku suka, aku mau kasih ratingnya tuh 4 dari 5 bintang. Judul selanjutnya yaitu adalah And Then Were None karyanya Agatha Christie. Ini adalah novel kedua dari Agatha Christie yang aku baca setelah aku baca Mystery di Styles di tahun lalu, di Oktober tahun lalu kayaknya kalau nggak salah. Dan di sini tuh lebih menegangkannya kalau bisa aku bilang, meskipun nggak ada tokoh yang menjadi detektif di dalam sini. Kan tetapi memang Agatha Christie menurut aku cukup bisa banget lah bikin deg-degan dan penasarannya itu sampai akhir cerita. Dan untuk cerita yang ini ditutup dengan plot twist yang bener-bener kayak gila banget deh pokoknya. Dan aku gak ngerti lagi harus ngomong apa gitu kan. Kesegalanya itu sebenarnya aku udah pernah bahas di satu video review khusus yang ngebahas novel ini. Nanti linknya aku taruh di description box aja ya, biar kamu bisa cek di situ. Dan karena ini suka banget dan bikin mind blowing banget, jadi makanya aku mau kasih ratingnya itu 4,5 dari 5 bintang. Judul selanjutnya ini tuh buku non fiksi, yaitu Kedaulatan Frekuensi, Regulasi Penyiaran, Peran KPI, dan Konvergensi Media yang ditulis sama Komisi Penyiaran Indonesia Pusat. Mungkin dari judulnya kalian bakal tahu ya kalau ini tuh mungkin memang membahas hal-hal mengenai dunia pertelevisian. Dan aku juga tertarik baca tuh karena judulnya sih. Dan memang setelah aku baca juga membuka perspektif baru ke aku sendiri, kayak gimana sih sebenarnya dunia pertelevisian atau dunia jurnalistik atau kepenyiaran atau yang semacamnya kayak gitu terjadi lah ya. Dan lewat buku ini aku juga jadi tahu sebenarnya peran KPI yang sesungguhnya itu bagaimana sih demi mencapai visi dan misi di dunia kepenyiaran itu sendiri. Dan ternyata cukup rumit ya, karena ada banyak sekali hukum-hukum yang berlaku yang serasa bikin aku tuh jadi belajar mata pelajaran PPKN. Cuma di sini sayangnya ya aku menemukan gaya penceritaannya itu agak sedikit repetitif di beberapa bagian. Jadi kayak ini diulangi lagi. Dan kalaupun itu nggak diulangi lagi ya, aku yakin sih para pembaca tuh sebenarnya paham kok mengenai apa dan siapa yang dimaksud sama penulis di dalam sini. Dan ada juga beberapa quotes itu yang motong kalimat gitu loh. Jadi kayak kita lagi enak-enak baca gitu kan, tiba-tiba ada quotes satu halaman penuh dan itu cukup memotong membacanya sih. Jadi kayak ini gimana maksudnya. Jadi sayang sekali ya untuk buku ini aku cuma bisa kasih ratingnya itu 3 dari 5 bintang. Judul selanjutnya ini tuh juga non fiksi dan sebenarnya tuh aku kaget karena ini tuh masuk di Gramedia Digital yang which is aku tuh sebenarnya punyanya itu fiction premium package. Ini judulnya Who Are You-nya yang ditulis oleh Jung Woo Yeol dan ilustrasinya digambar oleh An Dayon. Ini aku juga bingung lagi sih setelah selesai baca. Itu kan ada
apa sih bagian belakang bukunya itu loh. Dan di situ di atas barcode-nya ditulisnya novel. Padahal ini tuh sebenarnya lebih ke non fiksi ya kalau menurut aku. Dan aku pengen baca ini tuh kepincut ya gara-gara di Instagram itu ada yang pernah ngasih lihat isinya gitu kan. Dan kok kayaknya bagus banget, colorful juga gitu kan, dan instastoryable. Dan kupikir juga awalnya ini kayak self help gitu lah ya, atau lebih ke pengembangan diri, tapi ternyata bukan sih. Kalau menurut aku lebih ke mohon maaf banget kayak tanda kutip permainan yang sering kita temui atau dengar di internet gitu seputar kepribadian gitu wes. Ngomong wes jadi. Contohnya itu misalnya kalau gini deh. Kalau kamu misalnya suka warna putih berarti kepribadianmu kayak gini. Kalau misalnya kamu suka warna yang gelap berarti kepribadianmu kayak gini. Nah, kayak gitu sepanjang kurang lebih 200-an halaman itu. Jadi kayak what? Dan banyak juga teman-teman di Goodreads yang agak kecewa sebenarnya mengenai buku ini karena ya penerbit besar kayak Gramedia itu kok ngeterbitinnya buku seperti ini gitu kan. Dan juga agak disayangkan sih sebenarnya karena kalau kita mau beli buku fisik ya untuk judul yang ini tuh sebenarnya agak mahal ya. Jadi kalau mengeluarkan uang ratusan ribu untuk mendapatkan isi buku yang seperti ini sih ya memang banyak yang cukup protes ya. Tapi ya untungnya aku bacanya di digital jadi nggak rugi-rugi amat lah ya. Dan ya itu tadi sih, karena hal tersebut aku cuma bisa kasih ratingnya itu 3 dari 5 bintang. Judul selanjutnya yaitu adalah The Great Gatsby yang ditulis oleh B.K. Baxter. Ini tuh aku buddy read sama salah satu member BookTube yaitu Kak Ariesi. Dan di sini kita berdua kayaknya setuju kalau judulnya apalagi covernya yang ada kucingnya itu cukup membuat kita jadi penasaran untuk membaca ya kan Kak. Kalau menurut aku sih kayak gitu ya. Dan kalau di sini ini genrenya cozy mystery, dan jadi karena aku tahun lalu juga pernah baca satu judul cozy mystery dan aku cukup suka gitu ya, dan aku akhirnya pengen explore genre cozy mystery yang lainnya. Tapi sayangnya untuk judul yang ini aku kayaknya kurang suka karena menurut aku di sini tokoh utamanya itu terlalu memaksakan untuk ikut campur urusan yang ada. Jadi intinya ceritanya ini tentang Jade. Dia tuh kayak asisten pustakawan baru di suatu kota gitu deh, dan dia tuh berinisiatif untuk membentuk klub buku. Nah, beberapa hari kemudian itu salah satu anggota klub bukunya ini ditemukan meninggal, dan ya akhirnya kasus dimulai, dan ada salah satu anggota yang lain yang langsung dituduh jadi pelaku gitu kan. Nah di sini Jade ini tuh kayak nggak terima gitu, dan dia ingin membuktikan aja gitu loh kalau emang bukan dia pelakunya. Nah tapi menurut aku kayak Jade ini tuh terlalu dalam ya untuk memasuki atau ikut terlibat dalam kasusnya ini, karena bener-bener sampai aku nggak bisa kasih tahu sih sebenarnya. Pokoknya dia tuh kayak ekstrim banget lah terlibatnya gitu kan. Dan ya itu tadi kayaknya aku kayak jadi bosen gitu loh dengan premis novel cozy mystery yang gini-gini aja gitu kan. Tapi ya aku sama Kak Ariesi sama-sama setuju kalau plot twistnya itu lumayan mencengangkan, dan gak nyangka aja gitu kalau pelakunya ini gila banget gitu loh. Cuman menurut aku masih kayak kurang kuat sih hal yang mendasarinya itu, dan juga kayak gak masuk akal aja gitu menurutku sih. Dan juga di sini agak annoying menurut aku ketika Jade ini tuh literally menaruh curiga hampir ke semua tokoh, yang menurutku cukup mengganggu sih ya. Untuk ulasan lengkapnya atau mungkin lebih tepatnya unek-unek kali ya tentang buku ini, aku udah pernah share di blog yang linknya juga aku taruh di description box. Dan karena hal tersebut aku mau kasih untuk buku ini tuh 3,8 dari 5 bintang. Selanjutnya yaitu adalah Falcon Queen and the Black Mirror yang ditulis oleh Jennifer Faini Boylan. Ini adalah salah satu novel middle grade yang genrenya kayaknya fantasi, dan lagi-lagi ya aku sebenarnya udah pernah bahas secara detail sekali ya untuk novel ini tuh di satu video review yang linknya lagi-lagi aku taruh di description box. Intinya aku suka banget sama novel yang ini. Dan juga kalau untuk di video review itu ada satu isi yang aku kurang ya masukin di dalam situ, yaitu adalah mengenai kita itu sebenarnya jangan merasa paling rendah. Gimana ya ngomongnya ya. Jadi di sini ada salah satu scene di mana Falcon ini melihat temannya tuh kayak rasanya dia tuh paling nelangsa gitu ya. Tapi ternyata
temannya ini nggak ngerti apa yang dialami Falcon sebenarnya ini justru lebih daripada yang dialami temannya itu. Jadi itu sih kalau menurut aku yang aku tangkap. Tetaplah berbuat rendah hati gitu sama orang lain, meskipun kita juga mungkin merasakan hal yang lebih buruk dari orang lain gitu kan. Dan kita juga jangan merasa paling rendah, karena orang lain tuh pasti ada yang lebih rendah daripada kita, gitu aja sih. Dan karena aku suka banget sama novel yang ini, jadi makanya aku mau kasih ratingnya tuh 4,5 dari 5 bintang. Novel selanjutnya atau judul selanjutnya yaitu adalah Circus Maximus yang ditulis sama Damian Debin. Ini aku pinjem dari pojok literasi sekolah dan pinjemnya udah mulai dari bulan Februari, tapi baru membacanya itu di bulan Maret kemarin ini sih. Dan ini tuh judul yang ini adalah buku kedua dari seri History Keepers. Kenapa bacanya dari judul kedua ya? Karena adanya itu. Dan ya karena mungkin faktor membaca dari judul kedua, ada beberapa cerita yang mungkin agak terkesan aneh ya menurut aku, kayak ada yang bolong gitu. Tapi ya masa aku harus komplain, apalagi ini pinjem gitu kan. Dan ini secara singkatnya bercerita tentang semacam sebuah agen yang bernama agen penjaga sejarah, yang di sini tuh ceritanya lagi melacak keberadaan seseorang yang namanya Agatha Zelt, yang diduga Agatha Zelt ini tuh bakalan membuat kehancuran besar-besaran pada masanya itu, yang menyebabkan ketiga anggota yang ada di agen itu harus pergi ke tahun 27 Masehi. Jadi ya kayak gitu tadi sih, timelinenya tuh bener-bener kayak di zaman-zaman Romawi kuno I guess kayaknya kalau nggak salah. Tapi so far aku bisa menikmati ceritanya ya, dan berencana untuk cari dan baca judul pertamanya karena lumayan seru sih seri ini. Adventure-nya dapet, persahabatannya juga dapet gitu kan. Jadi makanya aku mau kasih ratingnya tuh 4 dari 5 bintang. Dan endingnya menurutku cukup heartwarming sih. Judul selanjutnya yaitu adalah Minul karyanya Ken Terate. Ini tuh aku tertarik baca karena banyak banget teman-teman di Goodreads yang kasih ratingnya tuh tinggi gitu kan. Apalagi banyak yang ngasih ratingnya 5 sempurna. Jadi ya makanya aku kepo untuk membaca judul yang ini. Kalau yang ini menurut aku dibilang romance juga enggak ya, tapi di sini ada salah satu isu sosial yang mungkin sering kita ketemui, yaitu adalah toxic relationship. Dan menurut aku ya itu tadi sih. Aku sebenarnya nggak nyangka kalau bakalan ada unsur tersebut di dalam novel ini. Cuman ya membaca novel ini jadi aku tuh tahu gitu kan gimana perspektif istilahnya tuh tanda kutip korban yang menjadi atau korban yang terperangkap. Gimana sih cara ngomongnya? Intinya korban dari toxic relationship ini gitu kan. Tapi ya itu tadi, aku akhirnya kesal sendiri sama sifatnya si Minol ini yang gak sadar-sadar meskipun dia itu udah dikasarin lah ya beberapa kali sama pacarnya itu. Tapi ya benar-benar bikin aduk-aduk emosi, dan aku gak nyangka sebenarnya kalau novel ini akan semenyebalkan itu. I'm so sorry ya. Dan mungkin karena ekspektasiku terlalu tinggi, apalagi banyak banget orang yang kasih 5 bintang. Aku kayaknya jarang banget nemu orang yang kasih ini 3 bintang, apalagi 2 bintang gitu lah ya. Tapi kayak ya akhirnya aku terlalu tinggi ekspektasinya gitu kan. Jadi ya untuk yang ini aku cuma bisa kasih 3,8 dari 5 bintang. Maaf banget ya. Dan mungkin kalau kamu pengen tahu lebih lengkapnya reviewnya, sama ya udah aku tulis di description box untuk link ke blognya. Judul selanjutnya yaitu adalah komik, yaitu adalah Spy X Family yang nomor 1 atau volume 1 yang ditulis oleh Tatsuya Endo. Dan ini tuh banyak banget ya yang rekomendasikan bukan ke aku sih, maksudnya tuh rekomendasi gitu untuk komik yang ini. Dan aku lumayan nyesel kenapa baru baca sekarang, karena bagus banget sih yang ini, emang ini worth the hype banget. Dan beberapa di antara kalian mungkin udah tahu ya ceritanya di komik ini. Jadi aku kayak nggak banyak-banyak ngomong lah. Intinya ini tentang keluarga agen mata-mata yang terbentuk secara nggak biasa dengan kemampuan yang menakjubkan dari masing-masing anggotanya itu. Pokoknya aku suka banget deh bagaimana segala sesuatu yang terjadi di sini, gimana humornya itu kayak diselipin di antara ketegangannya gitu kan. Dan aku berencana sebenarnya untuk bikin review lengkapnya dalam bentuk video
Dan mungkin videonya akan tayang setelah video ini naik atau mungkin minggu depan. Jadi kalian tungguin aja ya untuk review video ini, komik yang ini. Dan makanya karena aku suka banget, aku mau kasih ratingnya tuh 5 star full. Judul selanjutnya yaitu adalah The Adventure of Zelda The Puck Tale yang ditulis oleh Kristen O.T. Ini tuh sebenarnya aku udah planning baca dari tahun kemarin, tapi kayaknya tiba-tiba moodnya hilang. Terus aku akhirnya memutuskan untuk baca lagi deh di bulan ini gitu kan. Dan ini tuh sebenarnya kayak diary dari dari seekor anjing pak. Aku nggak ngerti ya anjing pak itu bahasa Indonesianya apa. Intinya kayak yang di covernya ini deh, anjing pak itu. Dan ya itu tadi, kita akan mengikuti kesehari-hariannya si Zelda ini gimana dan apa sih yang selalu dia pikirkan tuh ketika majikannya sedang melakukan sesuatu gitu kan. Di sini aku yang paling ingat itu adalah ketika Zelda ini ngelihat majikannya itu lagi ngebersihin rumahnya pakai vacuum cleaner dan dia kira vacuum cleaner tuh monster karena kan kayak bunyinya keras gitu kan, dan dikiranya itu vacuum cleaner itu lagi mencoba menarik si majikannya. Dan aku cukup suka sih, cukup ngakak lah ya. Menurut aku cerita ini cocok dibaca anak-anak atau mungkin kalau kamu yang kena reading slump. Jadi coba deh baca judul yang ini. Jadi makanya aku mau kasih ratingnya 4 dari 5 bintang. Nah, judul terakhir yang aku baca yaitu adalah komik lagi, yaitu March yang ditulis oleh John Lewis, Andrew Aydin dan juga Ned Powell. Ini aku selip-selipin gitu baca karena biar match ya judul dan juga bulannya, March. Dan ini aku bacanya sekitar tanggal 30-an gitu. Jadi bener-bener mepet banget sebenarnya. Dan ini aku kira pertamanya itu kayak genrenya sci-fi gitulah ya, atau mungkin mau keluar angkasa. Tapi kalau menurutku ini lebih ke politik, dan di sini juga menyinggung sedikit mengenai isu ketidaksetaraan apa tuh namanya kulit hitam ya di Amerika. Kalau nggak salah loh ya, pokoknya kayak apa ya, tentang orang kulit hitam yang diperlakukan tidak adil gitu deh. Dan di sini menurutku apa ya, di awal-awal tuh agak sedikit bingungin sih ceritanya, tapi di endingnya tuh baru aku paham sebenarnya pesan apa yang pengen disampaikan. Cuman menurutku di sini ceritanya terkesan bolong karena ini tuh semacam sneak peek dari 3 judul yang sama dari March ini. Jadi March ini kayak seri gitu, tapi di yang ini kayak cuma dikasih sneak peeknya aja. Tapi ya udahlah ya. Dan untuk yang ini aku cuma bisa kasih ratingnya tuh 3 dari 5 bintang. Oke, itu tadi adalah buku-buku yang sudah aku baca di bulan Maret kemarin. Totalnya ada 11 buku, ya lumayan sih ya. Dan aku gak ngerti kenapa, kayaknya mood baca aku akhir-akhir ini cukup meningkat, meskipun kadang males-malesan juga. Tapi ya udahlah ya. Dan kayaknya sampai situ dulu untuk video yang kali ini. Makasih banyak banget buat yang sudah nonton, and I'll see you on my next one. Bye bye.